Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mewa Azmini Novia dari Prodi Statistika. Hari ini saya akan mempraktekkan tugas 3 dari mata kuliah basis data yang diampu oleh Ibu Rozimari. Nah, pada praktek ketiga ini kita diminta untuk yang pertama melakukan praktikum transaksi dan yang kedua melakukan praktikum basis data terdistribusi. Baiklah, kalau begitu langsung saja kita ke video praktek pembuatannya. Pada praktek ketiga ini, kita diminta untuk melakukan praktikum transaksi dan praktikum basis data terdistribusi. Langsung saja kita ke laman phpMyAdmin. Berikut merupakan tugas saya yang sudah sebelumnya diselesaikan pada tugas 2. Langsung saja pada data rumah sakit kita menuju ke tab Routines. Nah, kita create new routines, kemudian saya beri nama transaksi 1. Kemudian akan saya drop. Hal yang pertama yang saya lakukan adalah melakukan perintah commit. Berdasarkan buku mata kuliah basis data, commit adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Setelah drop parameter tadi, saya akan mencoba untuk memasukkan data pasien baru melalui parameter ini. Oke, kita ketik dulu begin, start, transaction, kemudian insert into data pasien, buka kurung, kita isi ID underscore pasien, koma nama pasien, koma alamat underscore pasien, koma jenis underscore kelamin, tutup kurung. Kemudian values dengan ID pasien 2107, koma kita beri nama Resa, jangan lupa petiknya, koma yang beralamat di Dewa Ruci. Kemudian berjenis kelamin P atau perempuan, titik koma. Select bintang from data pasien, titik koma, kita beri perintah commit, titik koma n. Oke, selanjutnya kita go. Oke, beginilah hasil dari yang sudah kita entry. Kemudian kita klik execute. Nah, data Resa tadi sudah terinput ke dalam tabel ini. Nah, data tersebut bisa muncul karena sudah kita klik perintah commit tadi, yang mana commit berfungsi untuk menambah atau merubah data yang ingin kita tambah atau kita rubah agar tampil ke dalam tabel. Jika tidak ada tanda commit tadi atau kita klik perintah commit, maka data tersebut tidak akan muncul dalam tabel yang kita inginkan ini. Kita lanjut lagi untuk klik routines, create new routines untuk menambah, kita buat transaksi baru, misalkan transaksi 2. Oke, di sini saya akan memberi perintah baru. Oke, kemudian kita drop dulu parameternya. Oke, kita sudah selesai, go, kemudian execute. Nah, nama Vina di sini tidak muncul dikarenakan setelah kita mengetikkan perintah update, kemudian kita ketikkan kembali perintah rollback sehingga nama Vina tadi tidak dapat terupdate. Lanjut lagi ke routines, create new routine. Saya akan membuat transaksi yang ketiga, transaksi 3.
di sini saya akan mengetikkan rollback untuk balik ke save point. Oke, sudah selesai. Kita cek terlebih dahulu. Oke, go. Nah, kita cek pada bagian execute transaksi 3. Nah, sesuai ya. Karena kita tadi memberi perintah rollback save point pada setelah data tersebut, maka data Rina tadi tidak akan muncul. Maka yang akan muncul seperti di sini ada data Huda dan data Dini. Oke, selanjutnya saya akan ke perintah trigger. Di sini saya akan menambahkan tabel baru. Nah, tabel baru yang akan saya buat sesuai dengan di panduan BMP yaitu tabel obat dan tabel transaksi obat. Oke, akan saya klik ID transaksi dengan length value-nya 3. Kemudian kita klik primary. Oke, go. Selanjutnya ID pasien 3, ID obat, jumlah 6 dan 10. Oke, go. Oh ya, jangan lupa memberi nama transaksi obat. Maka tabel baru kita akan muncul seperti ini. Oke, saya create lagi tabel baru yang bernama obat, ID obat. Jangan lupa primary. Lanjut kode obat, varchar. Nama obat varchar 30. Oke, harga sama stok. Oke, kemudian kita klik go. Kita lihat. Nah, maka tadi sudah terlihat ya, ini ada tabel-tabel baru yaitu tabel obat dan transaksi obat yang baru saja kita input. Nah, selanjutnya kita akan buat relasi dengan menambahkan indeks pada ID-ID terkait. Pertama, pada transaksi obat kita lihat untuk ID-nya ada di ID transaksi, ID pasien, dan ID obat. Oke, indeks. Oke, lanjut lagi ID pasien. More index. Oke. Lanjut lagi more index. Oke, pada ID obat. Oke, selanjutnya kita pindah ke tabel obat. Ke bagian structure, kita klik index pada ID obat. Oke. Nah, indeksnya sudah kita buat semua untuk menentukan relasi nantinya. Nah, ini adalah keseluruhan tabel yang kita punya, baik yang sudah sebelumnya kita buat maupun yang baru-baru kita buat, yaitu transaksi obat dan obat. Kemudian kita atur relasinya dengan di bagian desainer tadi. Oke, kita tampilkan dulu tabel lain yang kita punya. Oke, kita klik dulu tabel obat dan transaksi obat ini agar muncul. Kemudian kita rapikan sedikit. Lanjut kita memberikan relationship dari misalnya ID obat ke ID obat. Nah, di sini sudah kita rapikan dan kita sudah memberikan relasi dari ID obat ke ID obat, dan dari ID pasien kita sambungkan juga ke ID pasien pada tabel pasien. Beginilah hasil akhir dari relasi yang sudah kita rapikan. Kemudian kita akan insert data di bagian insert. Nah, dari BMP basis data, kemudian kita akan memasukkan data-data seperti berikut. Oke, yang pertama ada amikacin seharga 20.000 dengan stoknya ada 10. Kemudian yang kedua ada A002 amoxilin
dengan harga 15.000, totalnya ada 20. Selanjutnya kita tambah baris baru, ada 3 yaitu betadine dengan harga 7.000. Oke, kemudian go. Kita lihat di browse. Nah, beginilah data-data yang sudah kita input, sudah masuk ya, sudah berhasil. Dan kita ke bagian trigger, create new trigger. Nah, berikan nama sesuai dengan modul BMP. Kemudian kita uji pembelian obat pada transaksi obat untuk melihat apakah stok obat ini berkurang, untuk menandakan apakah praktikum ini berhasil atau tidak. Pada tabel transaksi obat kita ke bagian insert. Kemudian kita cek misalnya transaksi 1, kita misalkan yang membeli itu mewah. Nah, itu obatnya amoxicillin 02 sejumlah 3 dan harga 45.000 karena harganya 15.000 dikali 3. Oke, go. Terus kita cek ke bagian oke. Nah, di sini sudah terbukti ya. Sebelumnya itu amoxicillin ada berjumlah 20, kemudian setelah mewah membelinya sebanyak 3, maka obat tersebut tersisa sebanyak 17 stok. Dengan demikian, maka praktikum ini dinyatakan berhasil karena stoknya sudah berkurang sesuai dengan input yang kita inginkan. Berikut merupakan hasil dari tugas 3 saya pada mata kuliah basis data. Apabila ada salah dan koreksi, mohon diberi masukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.